siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak. Dalam pendidikan guru penggerak itu ketika dua anak berantem, kita tidak perlu memvonis mana yang salah, mana yang benar. Jadi dalam itu keduanya menang. Yang penting keduanya jadi pemenang. Maksud pemenang di sini, kedepannya mereka bisa memperbaiki tingkah lakunya itu. Jadi tidak melakukannya berantem kembali misalnya. Selanjutnya, kepada ada materi disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya yang tadi disiplin sendiri, diri pribadi, disiplin diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar. Jadi ketika kita tidak mampu disiplin secara pribadi, berarti harus ada orang lain atau aturan lain yang supaya kita menjadi disiplin. Kemudian salah satu ahli juga, Dian, dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi belajar itu adalah disiplin. Kedua pernyataan di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan Socrates dan Plato, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka
agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bedanya dengan pemantau yang tadi, ini juga ngobrol, guru dengan murid itu ngobrol mendiskusikan apa yang, tapi kalau manajer itu tidak ke bentuk hukuman atau konsekuensi, tapi mengarahkan murid untuk menemukan sesuatu nilai kebajikan yang akan dilakukan. Contoh kegiatannya, misalkan adik terlambat sekolah,
jam 10 misalkan. Ya. Nanti cara mengatasi kami apa? Menyikapinya, memutuskan bagaimana. Ya. Jadi pertanyaannya, gimana kalau kebanyakan anak itu ini pulang jam 10 misalkan, itu kelas atas ya. Karena kelas bawah itu bisa aja pulang jam 10 kelas bawah, tapi sekarang jam 11. Untuk menyikapinya, sebetulnya kita bisa berlindung kepada aturan, bisa kan? Karena aturan atau kebiasaan, apakah ada sekolah yang pulang jam 12 kebiasaannya? Itu kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu selain yang ditulis tadi, itu adalah adat istiadat atau kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan kita. Itu bisa masuk ke nilai kebajikan universal. Jadi contohnya saya juga ada anak yang mau pulang jam 11, tapi saya kembali lagi, apakah ada di sekolah lain yang pulang jam 11? Apakah ini sesuatu nilai kebajikan atau tidak? Gitu. Jadi kembali lagi ke nilai kebajikan. Apakah ini mencerminkan nilai kebajikan atau tidak kalau pulang jam 11? Karena kebanyakan atau kebiasaan di kita itu pulangnya jam 12. Jadi kembali lagi ke nilai kebajikannya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Terus ini banyak misalkan kita menangani kasus anak beritanya bersepakat tidak dalam kesalahan misalkan. Ya. Ternyata sebulan kemudian itu anak itu mengulang lagi gitu. Mengulangi lagi. Tapi dia kan tadinya juga tidak sepakat gitu. Ya. Malah dia tidak berubah gitu. Ya. Itu bagaimana atasinya supaya anak tersebut tidak terulang lagi. Padahal dia sudah melaksanakan. Kita udah melakukan segitiga restitusi yang tadi, tapi ternyata dia seminggu atau sebulan anak mengulang lagi. Ya. Baik. Itu yang paling susah ya. Untuk kasus yang kedua ini, kita kembali kepada diri kita. Berarti proses yang kita lakukan belum sukses atau belum tercapai atau belum sesuai, belum maksimal. Jadi kita ubah lagi langkah-langkah yang kita lakukan itu berarti belum tepat. Kembali lagi ke situ. Kalau hasilnya kurang memuaskan berarti kembali kepada diri kita. Oh, langkah kita dalam menyelesaikan masalah ini, kalau anak masih mengulang berarti restitusinya belum berhasil. Kalau masih ada anak yang ulang, karena restitusi itu bisa disebutkan restitusi walaupun langkah-langkahnya sudah benar, kalau tidak ada dampak pada anaknya masih mengulang itu berarti belum berhasil, baru bisa disebutkan restitusi walaupun langkah-langkahnya sudah kita ikuti. Mungkin masih ada langkah-langkah yang kurang tepat. Iya. Saya juga yang dari beberapa kasus sudah melakukan restitusi, mencoba menerapkan kepada anak. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang mengulang untuk kesalahan yang sama. Tapi tidak tahu kedepannya apakah akan ada terulang lagi atau tidak. Dan mungkin jika terulang lagi, itu mungkin proses restitusi saya belum tepat. Gitu aja. Untuk kembali lagi kepada diri kita. Terus ada lagi kalau misalnya seperti ini, sukses misalkan siswa tidak mengulangi hal tersebut. Ya. Tetapi misal ada siswa dengan siswa tidak mengulangi kembali, tetapi setelah ini menjadi orang tua atau dengan siswa tersebut atau dengan orang tuanya tersebut. Bagaimana solusinya kita menangani orang tua tersebut meskipun ini di luar dari jam sekolah, misalnya dari sekolah. Misalkan maksudnya orang tua bermasalah. Ya. Jadi misalnya gini, tadinya si siswa tersebut bermasalah. Nah ini siswa tersebut sudah beres, sudah tidak ada masalah dengan tadi. Ya. Tetapi ada dampak dari anak tersebut kepada orang tua. Ya. Jadi orang tuanya yang bertengkar gitu. Jadi solusinya gimana? Sebetulnya kalau restitusi itu bukan hanya pada murid saja bisa diterapkan, itu kita di keluarga juga kepada anak, pada keluarga itu bisa menerapkan restitusi proses-prosesnya. Kalau untuk kapasitas pada orang tua, tapi kalau hubungannya ke sekolah, mengacu ke sekolah, kalau di luar misalkan orang tua dengan orang tua itu urusan luar. Tapi kalau orang tua datang ke sekolah meminta pertanggungjawaban dari sekolah, kita bisa
Ya mungkin yang hari ini kita benar, di kemudian hari itu mungkin kurang baik. Hari ini baik, mungkin di kemudian hari kurang baik. Karena dunia ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan itu berubah-ubah. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Selama 1 jam ini telah membersamai saya di sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Semoga kedepannya dunia pendidikan di kita sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah dengan mengadakan program pendidikan berpenggerak itu ingin mempercepat perubahan pendidikan untuk menjadi lebih maju lagi. Sekarang pemerintah juga banyak dari PPG, kemudian peningkatan kompetensi guru, kemudian webinar. Tentunya itu ada program pemerintah yang ingin memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Patutnya kita harus mendukung itu. Itu pun saya juga menghargai kesediaan ibu bapak hari ini di sini duduk bersama saya, meluangkan waktunya. Ini juga suatu pengorbanan dari ibu bapak untuk merubah pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kita tutup kegiatan hari ini. Silakan Pak Ustadz Rifki memimpin doa untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk menutup kegiatan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang Pak Ajen sampaikan mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, terutama untuk sekolah kita dan kita sebagai guru yang tadi Bapak Ajen sampaikan untuk terus belajar dan belajar. Untuk guru itu tidak harus mentok seperti itu, harus belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Barik wa salim amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa majidan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata tanfa'u wa rafaqatan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil nuri. Wa ati qulubal alamin bi asli malik bismi qabla muslimati malikni al qalbi wa sayyidul qanawat. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi isma baina wa baina nasi muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bapak semuanya. Dan terakhir saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.